Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Andra Rudi Putra. Dengan teman saya, Alexander Ardian, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Desain Basis Terdistribusi, terdistribusi mengenai desain fragmentasi vertikal. Lalu yang pertama, database-nya. Database-nya diambil dari database SIMRS, Sistem Informasi Rumah Sakit. Jadi terdapat tabel registrasi yang isinya nomor registrasi, tanggal registrasi, nama pasien, poliklinik, dan dokternya. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi merupakan atribut dari database. Lalu atributnya kita definisikan A1 sebagai nomor registrasi, A2 sebagai tanggal registrasi, A3 sebagai nama pasien, A4 sebagai poliklinik, dan A5 sebagai dokter. Jadi selanjutnya ada query dan di sini terdapat 3 query, yaitu query 1, query 2, dan query 3, atau bisa kita sebut Q1, Q2, dan Q3. Query 1 berisikan select nama pasien from registrasi, where dokter Dwi Bambang, and tanggal registrasi 2003, bulan 11, dan tanggal 10. Di dalam query 1 ini, dia mengakses 3 atribut, yaitu atribut 2, A2, A3, dan A5. Atribut 2 yaitu tanggal registrasi, lalu atribut 3 yaitu nama pasien, dan atribut 5-nya yaitu nama dokter. Lalu yang kedua, query kedua berisikan select tanggal registrasi dokter from registrasi where nomor registrasi 23 11 25 003. Dan di dalam query 2 ini juga terdapat 3 atribut, yaitu atribut 1, atribut 2, dan atribut 5, atau kita bisa sebut A1, A2, dan A5. Atribut 1 yaitu nomor registrasi, atribut 2 yaitu tanggal registrasi, dan atribut 5 yaitu dokter. Lalu yang terakhir ada query 3 yang berisikan select nomor registrasi nama pasien from registrasi where poliklinik, klinik gigi. Dan di query 3 ini juga sama, terdapat 3 atribut yang diakses, yaitu A1, A3, A4, atau atribut 1, atribut 3, dan atribut 4. Atribut 1 yaitu nama registrasi, atribut 3 yaitu nama pasien, dan atribut 4 yaitu poliklinik. Selanjutnya ada matrix use dan matrix frekuensi. Di sini kita punya matrix use, tabel matrix use yang di sini ada A1, A2, A3, A4, A5 yaitu atributnya, dan Q1, Q2, Q3 yaitu query-nya. Jadi di tabel ini bisa kita baca Q1 mengakses atribut 2, atribut 3, dan atribut 5. Lalu di query kedua mengakses atribut 1, atribut 2, dan atribut 5. Dan di query ketiga, kita juga mengakses atribut 1, atribut 3, dan atribut 4. Jadi yang ada angka satunya ini bisa disimpulkan jika kita mengakses atribut tersebut, dan yang 0 ini tidak. Lalu, matriks frekuensi. Jadi, di sini ada L1, di tabel ini ada L1, L2, L3, dan L4, yang artinya lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 4. Lalu ada query 1, query 2, dan query 3. Dan di sini terdapat angka-angka yang angka tersebut merupakan frekuensinya. Jadi di query 1 ini, misalkan query 1 diakses di lokasi 1 sebanyak 5 kali, lalu query 1 diakses di lokasi 2 sebanyak 10 kali, lalu diakses di lokasi 3 sebanyak 15 kali. Begitu juga yang lainnya, seperti query 2 ini diakses di lokasi 2 sebanyak 30 kali, diakses di lokasi 4 sebanyak 5 kali, dan di query 3 diakses di lokasi 1 sebanyak 25 kali, lokasi 3 sebanyak 5 kali, dan lokasi 4 sebanyak 20 kali. Setelah itu kita punya akses matriks afinitas.
Nah, ini tabel afinitasnya, matriks afinitas kita masih kosong, jadi nanti kita akan isi. Jadi ini A1, A2, 3, 4, 5, A1, A2, 3, 4, 5, jadi nanti kita isi. Di atribut A1 ini kita mengakses, diakses oleh query apa saja. Selanjutnya, nah ini, jadi di atribut A1, A1 diakses oleh query 1 dan query 3. Di atribut A1, A2 diakses query 2. Atribut A1, A3 diakses Q3, atribut A1, A4 diakses query 3. Lalu atribut A1, A5 diakses query 2. Setelah itu atribut A2, A1 akses Q2, A2, A2, Q1, Q2, A2, A3, Q1, A2, A4 ini tidak diakses oleh query manapun. Lalu atribut A2, A5 diakses oleh Q1, Q2. Lalu selanjutnya atribut A3, A1 diakses oleh Q3, A3, 2, Q1, A3, A3, Q1, Q3, A3, 4, Q3, A3, A5, Q1. Lalu di sini atribut A4, A1 diakses Q3, atribut A4, A2 tidak diakses oleh query manapun. Lalu atribut A4, A3 diakses oleh Q3, A4, A4, Q3, dan A4, A5 tidak diakses oleh query manapun. Dan terakhir, tabel terakhir, ini atribut A5, A1 diakses oleh query 2, atribut A5, A2 diakses oleh query 1 dan query 2, A5, A3 query 1, A5, A4 tidak diakses oleh query manapun, A5, A5 diakses oleh query 1 dan query 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Selanjutnya, setelah menentukan akses per query, maka dilakukan perhitungan dari matriks afinitas. Yang pertama, ini total frekuensi untuk memudahkan. Jadi Q1 itu totalnya adalah 30 karena dijumlahkan dari 5, 10, dan 15. Lalu Q2 totalnya 35, 30 dan 5. Lalu Q3 itu ada 25, 5, dan 20. Jadi jumlahnya 50. Selanjutnya di tabel perhitungan, sebenarnya ini ada rumusnya. Tetapi kita di sini tidak menggunakan rumus. Kita mencari alternatif saja yang paling mudah. Jadi menurut kita tanpa menggunakan rumus itu udah jauh lebih mudah. Atribut A1 dan A1. Atribut ini diakses oleh query 2 dan query 3. Nah, perhitungannya berarti query 2 itu adalah 35 dan query 3 itu adalah 50. Jadi atribut A1 dan A1 itu jumlahnya adalah 85. Nanti akan diletakkan pada bagian sini, A1 dan A1. Selanjutnya, perhitungan A1 dan A2 diakses oleh query 2. Maka perhitungannya dia adalah 35 saja karena hanya satu query saja yang bisa diakses. 35 ini berdasarkan total query tadi, H2. H2 totalnya adalah 35. Jadi jumlahnya 35. A1 dan A2 35, berarti dia akan diletakkan pada A1 dan A2 35 di sebelah sini. Ini juga berlaku simetris, maka dia juga berlaku pada A1 dan A2. Maka di sini dan di sini, dua-dua ini, maka nilainya adalah 35, karena berlaku simetris. Selanjutnya A1 dan A3 diakses oleh query 3. Query 3 saja. Query 3 adalah totalnya tadi 50. Maka dia hanya 50 saja. A1 dan A3 dia 50. Maka akan diletakkan pada A1 dan A3 sebelah sini. Karena dia berlaku simetris, maka dia juga diletakkan pada A3 dan A1 sebelah sini. Jadi A3 dan A1 dan A1 dan A3 itu jumlahnya adalah 50. Kita coba contoh lain yang A2 dan A5. Misalkan ini A2 dan A5. A2 dan A5 diakses oleh query 1 dan query 2. Maka perhitungannya menjadi query 1 itu totalnya 30 dan query 2 itu 35.
maka jumlahnya adalah 65. A2 dan A5 jumlahnya 65, maka akan diletakkan pada A2 dan A5 jumlahnya 65 di sini. Karena berlaku simetris, dia juga diletakkan pada A5 dan A2, yaitu di sini. A5 dan A2. Lalu di sini juga ada yang jumlahnya 0. Seperti A2 dan A4, karena dia tidak diakses oleh query manapun, maka jumlahnya 0. Contoh selanjutnya, A5 dan A2. A5 dan A2 diakses oleh query 1 dan query 2. Query 1 tadi totalnya adalah 30, query 2 adalah 35, maka jumlahnya 65. Selanjutnya pada A5 dan A5. A5 dan A5 ini diakses oleh query 1 dan query 2. Maka query 1 itu diakses, totalnya adalah 30, dan query 2 itu totalnya adalah 35, maka dia jumlahnya 65. A5 dan A5 berarti dia akan diletakkan pada kolom di sini, A5 dan A5. Jadi perhitungan matrik afinitas adalah seperti itu, lalu hasil perhitungannya adalah menjadi seperti ini. Setelah dihitung, maka diletakkan pada kolom-kolom yang disesuaikan. A1 dan A1, A2 dan A2, A2 dan A5 berarti 65 di sini. Lalu selanjutnya setelah menjadi matrik afinitas, matrik klasternya adalah seperti ini, sama saja. Nah, demikian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.